Ramadan mengajarkan seseorang untuk meningkatkan ketakwaan dan kesalehan sosial. Mengapa demikian? Karena puasa adalah merupakan ibadah yang sangat spesial. Selain meningkatkan ketakwaan individual, juga untuk meningkatkan dan menebar kesalehan sosial. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah sudah barang tentu secara individual kita hendaknya adalah meningkatkan apa yang disebut dengan istilah hablum minallah. Hubungan individu, hubungan kita diri sendiri antara individu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain kita juga harus mementingkan apa yang disebut dengan istilah hablum minallah. Hubungan antara manusia dengan manusia. Inilah yang dikatakan bahwa Ramadan juga meningkatkan dan menebarkan kesalahan. Puasa mengajarkan kepada kita untuk bisa merasakan betapa susahnya orang yang hidup dalam sebuah kesusahan, betapa pahitnya orang yang hidup dalam garis kemiskinan. Oleh sebab itu, melalui puasa Ramadan ini diharapkan kita juga harus memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap persoalan-persoalan sosial yang kita hadapi. Jangan mengaku diri kita kaya kalau kita tidak bisa memberikan bantuan atau peduli kepada orang yang lebih susah di lingkungan kita. Inilah puasa mengajarkan dan meningkatkan ketakwaan dan kepedulian kita terhadap sesama yang hidup dalam kehidupan kita. Pelajaran kedua di Ramadan ini tidak lain adalah agar Ramadan mengajarkan seseorang untuk sabar, ulet, dan tahan. Ini adalah zaman di mana persaingan ada. Untuk menjadi pegawai juga persaingannya luar biasa. Untuk menjadi pejabat luar biasa persaingan. Untuk menjadi penguasa juga begitu. Untuk menjadi pengusaha juga begitu. Bahkan dalam ceritanya kalau Ustaz Kiai Maimun untuk menjadi kiai saja juga harus bersaing. Kalau kita tidak memiliki kemampuan berkompetisi dan bersaing dengan lingkungan kita, sudah barang tentu kita ini akan tertinggal pada kehidupan yang luar biasa. Mengapa demikian? Karena secara prinsip bahwa hidup itu adalah ujian. Akibat persaingan yang semakin ketat, maka kadang-kadang seseorang itu kehilangan. Kalau kita di jalan-jalan di kota, kemacetan itu kan karena persoalan persaingan. Mobil-mobil besar tidak mau segera jalan, yang kecil juga tidak tahu diri. Akhirnya kemacetan itu. Oleh sebab itu puasa juga mengajarkan kita untuk meningkatkan sebuah kesabaran, keuletan dan tahan. Kalau saudara datang di mall, di Ramayana tidak jauh-jauh, orang yang sudah saatnya membayar di kasir yang sudah selesai tidak segera mundur, dan yang belakang mendorong-dorong terus, kemacetan muncul di lingkungan sana, keruwetan sosial terjadi. Inilah juga mengajarkan kesabaran dan keuletan kita. Banyak hal puasa mengajarkan kepada kita adalah kesabaran. Masyarakat kita ini penuh dengan berbagai problematika kehidupan. Kalau kita menengok sejarah ke belakang, 320 tahun negara kita dijajah oleh Belanda. Susah, hidup susah, kehidupan sulit, semua kehidupan seperti merdeka, kemudian ada muncul kemerdekaan, ada pemberontakan di TII, ada PKI dan lain-lain sebagainya. Hidup juga susah, muncul orde baru, enak, tapi lama-kelamaan ternyata 22 tahun juga susah. Inilah kehidupan. Jadi puasa mengajarkan kita kesabaran, keuletan, dan tahan. Dengan berbagai problematika yang muncul itu, inilah puasa memberikan gambaran kepada kita agar kita menjadi seorang yang sabar, ulet, dan tahan. Kurikulum. Pelajaran yang ketiga adalah bahwa Ramadan mengajarkan seseorang untuk memiliki sikap istiqomah. Dalam bahasa yang keren itu
mempunyai stabilitas temperatur batin, itu istri kamu di rumah sebenarnya, mempunyai stabilitas temperatur batin, itu istiqomah. Pada suatu saat, satu dahulu itu ada seorang jenderal Muslim yang sedang perang, namanya Suraudin Alaidi, ceritanya itu kalah perang. Kemudian banyak jenderal yang ditawan, banyak perwira yang ditawan. Kalau dihitung-hitung perwira tinggi yang ditawan ada 3. Kemudian karena menjadi tawanan, maka ditawari oleh seorang lain yang kafir. Isidah, namanya kalau tidak salah bukannya adalah Ofsir perwira. Dipanggil Ofsir pertama, disidang oleh raja kafir, ditanya, dirayu, diminta untuk meninggalkan Islam sebagai agama yang dianut pada saat itu, ditawani jabatan tinggi, ditawani rumah yang besar, istri yang cukup. Itu yang cukup juga. Tapi apa jawaban oleh seorang Ofsir yang mengatakan bahwa perjuangan kita ini adalah hanya semata-mata mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menginginkan sebuah jabatan, rumah yang besar, istri yang cukup, tapi hanya semata-mata untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan jawaban itu, akhirnya di Ofsir tadi, perwira tadi, penggal kepala oleh Perdana Menteri, penggal, terputus kepalanya, buntung. Di saat buntungnya itu, yang namanya Ofsir, perwira Muslim, pandai ngaji. Apa yang dibaca? Ada ayat yang dibaca, ya ayuhan nafsu mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sudah terputus kepalanya, sudah badannya, ngaji pula. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dengan hati yang ridho dan diridhoi. Masuklah ke dalam golongan hamba-hamba dan masuklah keadaan surga, ke dalam surga. Dengan keteguhan hati yang luar biasa, dengan tingkat keistiqomahan yang luar biasa, akhirnya seorang Ofsir atau perwira yang sudah penggal kepalanya itu tersenyum bibirnya, matanya terpejam, mati dengan husnul khotimah. Amin Allahumma. Semoga kita juga diadakan seperti itu. Akhirnya dipanggil lagi Ofsir yang kedua atau perwira yang kedua oleh raja, oleh Perdana Menteri kafir tersebut, ditawari dengan jabatan yang tinggi, rumah yang besar, istri yang besar. Istri yang besar tua dan juga. Tapi sama. Ya apa jawabannya? Walaupun iming-imingnya luar biasa, sama. Dia tidak menginginkan sebuah jabatan yang tinggi, dia tidak menginginkan rumah dan kekayaan yang luar biasa, tapi perjuangannya mereka adalah hanya semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jawaban yang seperti itu dipenggal juga oleh Perdana Menteri yang kafir tersebut. Penggal kepalanya, jatuh dan menduduk, ngaji juga. Ada ayat yang dibaca, wujuhi yauma idzin na'imah bisa'iha radiyah. Ngaji. Dan namanya tentara Muslim kan ngaji. Kalau kita dipenggal gitu ya, ini tentara Muslim, Ofsir yang memiliki sebuah keimanan dan ketakwaan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akhirnya beliau ini ada juga mati dalam keadaan sahid dan husnul. Kemudian si Perdana Menteri konon ceritanya memanggil Ofsir yang ketiga. Dipanggil itu Ofsir, ditawari sebuah jabatan yang tinggi, rumah yang megah, istri yang banyak, cukup, cantik-cantik jelita. Cantik-cantik jelita kita berunsur lirik saja luar biasa. Ini ditawari. Bagaimana, apakah saudara Ofsir ini mau mengikuti teman-teman Anda yang kedua? Apa jawabannya? Tentu saja tidak. Saya ingin hidup, saya ingin mendapatkan jabatan yang tinggi, saya ingin mendapatkan rumah yang besar, dan saya juga ingin mendapatkan istri-istri yang cantik yang luar biasa.
Kemudian si Perdana Menteri kalau ceritanya ini lapor kepada raja. Ayo baginda raja, ini opsi yang ketiga ini kayaknya baik di orangnya, yang mau meninggalkan Islam sebagai agama yang dianut. Dia mau berkhianat kepada temannya sendiri, dan bahkan dia juga siap untuk mendapatkan jabatan yang tinggi daripada ketika yang bersangkutan ini sebagai seorang muslim. Kayaknya ini opsi yang baik, perwira yang baik. Kita jadikan pejabat kemana? Kemudian apa jawaban bagi? Saya pikir-pikir itu kayaknya nggak pantas dikasih jabatan. Dia sama temannya sendiri aja berkhianat, sama agamanya saja sudah berani meninggalkan. Padahal itu yang dianut dalam waktu yang lama. Dengan masyarakatnya saja sendiri tidak peduli. Suatu saat ketika orang kayak begini dikasih jabatan yang tinggi, ada kesempatan dia pasti akan berkhianat kepadanya. Oleh sebab itu penggal dia, penggal kepalanya, biar mati. Dalam bahasa kasarnya ini perwira kurang ajar gitu kan. Kok tega-teganya? Ini persoalan. Dipenggal juga kepalanya. Putus kepalanya, dilunduk. Dasar ini perwira bekas muslim juga. Tetap ngaji juga. Setelah dipenggal putus dengan badannya ngaji juga ternyata. Tapi ada suatu permintaan. Ketika dia mau dipenggal, dia membacakan syahadat, kembali lagi ke Islam. Asyhadu alla. Tapi tidak nyampe syahadatnya, tidak sampai putus. Belum selesai membaca syahadat sudah dipenggal, putus ngaji lagi. Ayatnya yang dibaca, afaman haqqa alaihi kalimatul adzab. Maka apakah engkau akan merubah sebuah kepastian yang telah mendapatkan Allah? Jadi yang dulu dia memegang Islam sebagai agama yang hak, kemudian dia berjuang atas nama Islam, dia tidak pernah berkhianat kepada orang-orang yang dipimpinnya. Karena dengan jabatan, tergiur pada jabatan, tergiur dengan kemewahan, akhirnya dia mati dalam keadaan alhamdulillah. Ini Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, banyak pelajaran-pelajaran yang berharga yang kita dapatkan di bulan puasa ini. Paling tidak ada 3 yang bisa kita sebutkan. Yang pertama, agar kita sebagai seorang muslim itu selalu meningkatkan ketakwaan dan kesalehan sosial, sehingga kita memiliki sebuah kepedulian dan merasakan hidup baiknya, dan kita juga peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang kedua adalah puasa juga mengajarkan kepada kita menjadi seseorang untuk sabar, ulah dan tamuji. Dan yang ketiga tidak lain adalah agar seseorang untuk memiliki sikap istiqomah dan memiliki stabilitas para pribadi yang adil.